meskipun sebagai masyarakat saat ini tentu juga punya cara pandang, cara pikir, melihat situasi dan kondisi baik tingkat lokal kabupaten masing-masing atau tingkat regional Sulawesi Selatan ataupun mungkin tingkat nasional. Jadi banyak hal yang sebenarnya mungkin juga teman-teman yang lain itu punya keresahan yang sama, ingin ngobrol, ingin bicara, tetapi ruangnya tidak ada, atau mungkin ada ruangnya tapi tidak berani untuk mengungkapkan keresahan-keresahannya. Nah, baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan menagih janji kepala daerah terpilih, karena tanggal 6 Februari nantinya insya Allah beberapa kepala daerah terpilih akan dilantik, kecuali yang masih berproses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk di Sulawesi Selatan ada 14 kepala daerah terpilih yang akan mengikuti pelantikan. Saya ingin menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 itu tidak berhenti di bilik suara. Ada hal yang harus mungkin kita sama-sama ingat, bahwa pada saat Pilkada, proses kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan termasuk yang terpilih ini itu punya banyak sekali program kerja yang disampaikan ke masyarakat, yang kemudian itulah yang membuat masyarakat memilih mereka. Nah, hari ini sebelum mereka dilantik di 6 Februari, kita coba mengingat-ingat kembali 14 kabupaten yang nanti akan dilantik kepala daerahnya tentu punya banyak program kerja. Ada yang 9 program kerja unggulan, ada yang 16 program kerja unggulan, ada 3 program kerja unggulan. Masing-masing kepala daerah punya program kerja. Kita akan coba menelaah kira-kira kalau masyarakat ini apa saja yang mungkin masih diingat, yang sebaiknya kita tagih nanti janjinya. Apakah relevan dilaksanakan, anggarannya mencukupi untuk dilaksanakan. Ini juga nanti akan kita coba bahas bersama. Saya persilahkan Bu Nani untuk menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Nusul. Malam hari ini merupakan diskusi kedua kita ya di Kumal ini. Secara bergantian juga dengan sambil menunggu juga Ibu Tendri. Ibu Tendri sudah masuk, sebenarnya cuman sedang pertemuan sehingga mungkin belum memungkinkan untuk open cam atau bergabung ya. Hari ini kita membahas menagih janji kampanye atau janji politik dari pasangan calon terpilih yang nantinya tanggal 6 Februari ini akan dilantik oleh Bapak Prabowo Subianto ya. Dan ya, karena kita berbicara masalah janji kampanye dan kebetulan Pangkep ini tidak termasuk dari 14 ini yang akan dilantik ya, kalau kita berbicara wilayah, karena masih berurusan dengan sengketa ya di Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah itu baru memasuki sidang kedua ke sidang ketiga. Nah, tapi secara umum di Sulawesi Selatan seperti yang Kakak Nusul tadi sampaikan bahwa ada 14 daerah yang akan dilantik ya. Beberapa daerah itu yang sempat saya sirsin dan saya baca ya. Misalnya saja Goa, wilayahnya Kakak Nusul, ada Bantaeng, ada Sinjai, ada Bone, Wajo. Nanti Kakak Tendri akan menyampaikan kita soal Wajo programnya. Kemudian ada Sopeng, Maros, Baru, Sidrap. Tadi Kak Sam, seandainya tadi bisa bergabung juga bisa menyampaikan di Sidrap ya. Terus ada Enrekan, Tanah Toraja, kemudian Luwu Utara dan Lutim ya. Nah, kalau kita mau flashback Januari, Desember, ya sekitar 4 bulan atau 5 bulan lalu ya, ketika pasangan calon mulai berkampanye menyampaikan visi misinya dan program prioritasnya, sebenarnya kan ada beberapa poin prioritas yang mereka unggulkan. Pertama tentu di sektor ekonomi ya, hampir semua calon di 24 bahkan se-Indonesia sebenarnya ya, tapi kita fokusnya di Sulsel, 24 kabupaten kota ditambah 1 pasangan gubernur dan wakil gubernur itu selalu menekankan
programnya itu di bidang ekonomi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya, misalnya meningkatkan pendapatan per kapitanya ya, bagaimana kemudian mengurangi indeks kemiskinan di wilayahnya, yang semuanya pasti berhubungan dengan peningkatan ekonomi keluarga ya. Sama dengan di Pangkep kemarin, program di sektor ekonomi ini menjadi salah satu program prioritas pasangan calon bupati dan wakil bupati kemarin, dan saya pikir ini hampir semua daerah juga mengunggulkan ini ya di bidang ekonomi. Nah, yang kedua, berbicara juga kita menagih janji ya, sebenarnya untuk mengukur apakah pasangan calon yang terpilih ini, yang akan dilantik ini, sebenarnya juga kita bisa berkaca dari 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya. Dalam 100 hari ini di poin mana atau di program mana yang akan mereka tonjolkan sebagai bagian dari program prioritasnya? Ekonomi sudah pasti ya. Yang kedua adalah peningkatan layanan kesehatan. Nah, kaitannya dengan layanan kesehatan sebenarnya ini juga sama dengan program percepatan pelayanan, khususnya pelayanan publik. Jadi kalau kita sudah berbicara payung besarnya adalah pelayanan publik, tentu di dalamnya bagaimana percepatan pelayanan kesehatannya, pendidikannya, kemudian perizinan dan lain sebagainya yang mungkin sebelumnya sulit secara birokrasi, itu akan jauh lebih mudah akan jauh lebih mudah masyarakat untuk mengaksesnya. Nah, untuk bisa mengukur janji kampanye ini sebenarnya paling tidak dalam 3 bulan untuk 100 hari kepemimpinan mereka, harusnya ini bisa terukur dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat di daerah tersebut ya. Nah, kita ambil saja satu contoh misalnya ya di Kabupaten Bantaeng. Nah, seperti yang kita tahu di Kabupaten Bantaeng ini kan yang terpilih ini adalah anaknya Prof. Nurdin Abdullah ya, yang merupakan mantan bupati sebelumnya dan juga merupakan mantan gubernur kita. Itu banyak yang memprediksi bahwa kesuksesan bapaknya dulu ketika menjadi bupati di Bantaeng itu akan diduplikasi ya, dan akan dipercepat juga proses pelayanannya di berbagai sektor misalnya ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa program prioritas dari bupati terpilih ini, tentu kita berharap Bantaeng yang selama ini selalu bisa dikatakan, saya masih sangat ingat di tahun 2016 ya, karena saya sering berinteraksi dengan teman juga di Kabupaten Bantaeng. Salah satu proyeknya adalah peningkatan layanan kesehatan di sana yang menjadi pilot project ya, yang menjadi apa istilahnya ya, yang menjadi percontohan untuk beberapa kabupaten ya, dari segi pelayanannya, dari segi sarana dan prasarananya, yang tentunya jika kita ingin menagih janji dari bupati terpilih ini yang merupakan anaknya beliau, tentu kita bisa juga melihat dari sektor kesehatannya, dari segi pelayanannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah pembangunan infrastruktur. Nah, ada beberapa keluhan-keluhan masyarakat hampir semua di daerah bahwa ada beberapa mungkin wilayah di desa kah, atau di kelurahan, atau di termasuk sebenarnya Wajo ya. Nanti Kakak Tendri bisa menjelaskan karena saya juga pernah ke Wajo ya waktu itu ya, dan memang ada beberapa titik atau posisi jalan yang jalanannya sangat-sangat jelek ya, sehingga untuk bisa mengukur apakah bupati terpilih ini melalui program atau janji kampanyenya memperbaiki sarana atau infrastruktur misalnya, itu bisa terlihat dalam 3 bulan berjalan misalnya ya. Entah itu misalnya kan hanya kalau infrastruktur itu kan memang prosesnya cukup lebih panjang ya, tetapi setidak-tidaknya mungkin dari komitmen mereka untuk memperbaiki infrastruktur di daerahnya itu bisa diperbaiki. Apalagi persoalan infrastruktur itu misalnya di Wajo itu kan memang sempat disorot ya, bahkan karena kan yang terpilih ini bukan incumbent ya, otomatis tentu harapan masyarakat adalah supaya jauh lebih baik dibanding kepemimpinan sebelumnya. Jadi mungkin secara umum saya ingin mengatakan bahwa beberapa program prioritas yang harus kita kejar di 100 hari kepemimpinan bupati terpilih adalah di sektor ekonominya, kesehatan, pendidikannya, tetapi lebih khusus lagi ke pelayanan publiknya, sehingga masyarakat yang selama ini merasa kesulitan itu bisa jauh lebih mudah. Jadi mungkin ini dulu ya Kakak Nusul sebagai pengantar, nanti kita diskusi lagi lebih lanjut. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Bu Nani. Ini tadi sudah dijelaskan beberapa hal program kerja yang
dijanjikan oleh kepala daerah terpilih pada saat mereka masih menjadi calon kepala daerah. Menariknya memang kalau di Sulawesi Selatan itu kan wilayah agraris sehingga menjadi sasaran dari semua calon kepala daerah. Apakah ini efektif kemudian dilaksanakan? Belum lagi kondisi geografis kita yang masih rawan bencana sehingga di beberapa daerah itu masih banyak jalanan yang rusak, jembatan yang putus. Bahkan kalau wilayah seperti Nrekang itu nyaris hampir setiap saat jalanannya longsor. Belum lagi pelayanan kesehatan ini hampir sebagian besar prioritas dilakukan. Tetapi ada yang menarik dari beberapa kabupaten itu mencanangkan program seragam sekolah gratis. Nah, ini tentu menarik karena seragam sekolahnya tidak lagi dibebankan ke orang tua. Tentu ini sangat bermanfaat sekali buat ibu-ibu karena saya saja kemarin anak kelas 1 SD biaya untuk seragam dan perlengkapan sekolah lainnya itu memakan biaya sampai hampir 1 juta. Bayangkan kalau misalnya ada 2-3 anak yang bersamaan masuk sekolah. Nah, ini kan beban yang ditanggung dalam satu waktu. Kalau misalnya digratiskan itu kan lumayan untuk kelompok menengah ke bawah. Nah, persoalan kesehatan di daerah mana ya? Saya agak lupa itu yang mencanangkan satu tenaga kesehatan satu desa. Saya kira ini juga sangat bagus programnya, tapi nanti dilihat juga ya bagaimana menagih janjinya ini pada saat mereka sudah melaksanakan program. Nah, 100 hari masa kerja setelah pelantikan, ini kita akan melihat apa saja dari program-program yang dicanangkan ini oleh para kepala daerah ini yang bisa dilaksanakan secara cepat, karena kan 100 hari itu artinya ada sekitar 3 bulan lebih. Nah, Bu Nani, kira-kira ada lagi hal yang mungkin mau disampaikan terkait dengan program kepala daerah terpilih ini dalam masa 100 hari kepemimpinannya? Ya. Jadi kemarin ketika masa kampanye ya, tahapan kampanye itu kan ketika saya juga melaksanakan kegiatan live ya yang mengundang beberapa perwakilan partai politik di Pangkep ya sebagai partai pendukung untuk 3 pasangan calon kemarin, itu saya sempat mempertanyakan begini kaitannya dengan visi misi dan program prioritas mereka. Program yang nantinya harus tersinkronisasi dengan program presiden dan wakil presiden ya melalui apa istilahnya program jangka panjang nasionalnya itu ya, itu yang kemudian mau RPJMN apa ya? RPJMN itu harus dilaksanakan juga di tingkat daerah, artinya harus tersinkronisasi sehingga memang bupati terpilih nanti ini harus pintar-pintar memanage APBD mereka ya, karena akan ada program-program prioritas presiden. Apalagi ini kemarin saya membaca bahwa anggaran APBD atau anggaran APBN yang akan diturunkan ke daerah itu banyak dipotong Kakak Nusul ya, karena beberapa pertimbangan, misalnya anggaran ATK pemerintah daerah misalnya atau kementerian tertentu itu harus dipotong sekian persen, termasuk perjalanan dinas, termasuk beberapa poin penting yang pada intinya adalah itu akan berkurang anggarannya dari APBN ini untuk diturunkan ke daerah melalui kementerian masing-masing, sehingga program seperti MBG misalnya yang harus membebani setiap daerah ini melalui APBD-nya ini juga menjadi pertimbangan dari setiap bupati terpilih, karena otomatis itu akan mengambil anggaran yang harusnya mereka juga berfokus kepada program prioritas mereka, tetapi mereka juga harus mendukung program prioritas presiden terpilih. Nah, itu juga harus di-manage kaitannya dengan MBG, karena ini juga kan kemarin sudah jadi pro dan kontra misalnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah program prioritas yang bisa kita ukur dalam 3 bulan ini, berkaca lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya di bidang hukum dan HAM, kemudian di bidang kesehatan. Kalau di kesehatan kan kemarin Pak Prabowo itu sempat mencanangkan pemeriksaan istilahnya itu pemeriksaan gratis, check up medical check up Medical ya. check up.
Itu sempat mencanangkan program medical check up gratis ya untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan beberapa ketentuan. Nah, saya pikir ini juga menarik tentunya. Nah, otomatis ini juga harus diimplementasikan di setiap daerah. Nah, ini juga tentu harus juga melihat apa program prioritas setiap bupati terpilih di bidang kesehatan misalnya. Nah, misalnya saja kalau karena Pangkep sekarang masih bersengketa, namun program mereka, misalnya tadi Bu Nusul tadi sempat menyinggung bahwa ada program satu desa itu satu tenaga kesehatan di Pangkep di periode sebelumnya, di kampanye sebelumnya Bupati terpilih, karena kebetulan ini adalah Bupati incumbent, itu sempat dicanangkan salah satu, ini sebenarnya belajar dari sini ya, pernah ada janji bupati kemarin ketika periode pertama itu mengatakan setiap satu desa itu harus ada satu dokter, dan jalan 5 tahun kepemimpinannya, karena kan ini belum sampai 5 tahun ya, tetapi kita sudah bisa mengukur bahwa ternyata janji kampanye ini sangat sulit diimplementasikan Kakak Nusul, sehingga memang kalau kita mau mengukur apakah seluruh program prioritas ini bisa diimplementasikan oleh bupati terpilih, ini memang harus dicek beberapa indikator-indikatornya, dan juga pembiayaan-pembiayaan. Jangan sampai ada ya kayak program MPG lah, contoh kecilnya saja ya Bu Nur Surya, sehingga memang membutuhkan penghitungan secara apa ya, secara cermat oleh masing-masing bupati terpilih, sehingga tetap bisa mengalokasikan anggaran itu untuk memenuhi seluruh janji-janji politik. Karena isu ini seringkali dijadikan sebenarnya sebagai bentuk evaluasi dari kepemimpinan bupati itu sendiri, apalagi untuk bupati yang statusnya incumbent seperti di Kabupaten Pangkep misalnya saat ini, itu periode pertama itu sudah menimbulkan kritik yang kaitannya dengan janji politik tadi, misalnya satu desa satu dokter, ternyata ketika memasuki periode kedua ini belum terpenuhi dengan baik, sehingga memang masyarakat ya tetap harus bisa melihat ya, harus tetap bisa mengawasi sejauh mana nanti bupati terpilih ini diingatkan lah ya. Jadi fungsi masyarakat ini, fungsi DPRD ini juga mengingatkan bagaimana kemudian bupati terpilih ini bisa merealisasikan seluruh janji-janjinya, sehingga tidak terkesan sekedar omong-omong saja atau sekedar janji bualan-bualan yang selalu dikemas setiap satu kali dalam 5 tahun misalnya pada kontestasi pilkada seperti itu, Kakak Nusul. Yang namanya dinamika dalam setiap pemerintahan itu pasti ada, termasuk dengan anggaran, karena kan semua program ini tentu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada anggarannya. Kira sepanjang kepala daerah yang terpilih ini memiliki komitmen, meskipun mungkin tidak keseluruhan terwujud, tetapi ada beberapa poin seharusnya menjadi program prioritas, sehingga ketika masyarakat menagih janji dan janji itu tidak tertepati, tentu ada proses-proses evaluasi, tapi jalur-jalur atau mekanisme untuk menagih janji ini yang kadang-kadang mungkin masyarakat tidak terpikirkan untuk lakukan atau tempuh pada saat kepala daerahnya telah terpilih. Mekanisme yang diketahui masyarakat adalah proses evaluasi 5 tahunan itu. Padahal dalam jangka waktu 5 tahun perjalanan seorang kepala daerah melaksanakan tugasnya, ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menagih janji tersebut. Salah satunya sebenarnya melalui musrembang. Selain itu kan aksi protes termasuk demonstrasi itu adalah bagian dari cara-cara masyarakat untuk menagih janji politik kepala daerah yang terpilih. Melalui forum seperti ini juga sebenarnya bagian dari ruang kritik yang kita coba bangun untuk melihat situasi dan kondisi. Bu Nani, masih ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi gini, kalau misalnya ya, karena kan nanti dilantik ya tanggal 6 Februari ya, dan kita berbicara masalah 100 hari kepemimpinan mereka ya. Jadi kalau kita berbicara 3 bulan, tentu kita sebagai masyarakat yang rasional juga tentu juga harus memahami bahwa dalam rentang 3 bulan itu program-program apa saja sih yang sangat memungkinkan dari sejumlah program prioritas dari seluruh paslon terpilih misalnya yang sudah dilantik itu untuk diimplementasikan ya, karena kita belajar dari jangankan program bupati terpilih, dari presiden dan wakil presiden saja kemarin 100 hari
kepemimpinan sebagaimana dengan survei Litbang Kompas ya kalau tidak salah ya, itu kepuasan masyarakat itu sampai dengan 80% ya. Meskipun ya sekali lagi bahwa penerimaan masyarakat atau pandangan masyarakat untuk melihat kinerja 3 bulan pemerintahan Prabowo Subianto dengan Gibran itu tentu ada beberapa indikator-indikator di mana kita harus berkompromi bahwa hanya sejumlah poin ini yang bisa kemudian mereka laksanakan, tetapi ada juga yang mungkin secara secara program sebenarnya itu sangat rasional untuk dikerjakan atau dilaksanakan, tetapi itu malah diabaikan misalnya dalam 3 bulan kepemimpinan itu, dalam 100 hari kepemimpinan itu. Nah, sama halnya dengan bupati terpilih nanti, tentu kita berharap bahwa program-program yang rasional yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam 3 bulan atau 100 hari ini itu bisa dilaksanakan secara maksimal ya, sehingga memang kepuasan masyarakat di awal 3 bulan ini atau 100 hari ini bisa terukur dengan jelas ya. Misalnya saja pelayanan publik ini adalah salah satu program prioritas hampir semua, katakanlah di semua daerah di 14 kabupaten kota yang akan dilantik ini, paling tidak program yang terkait dengan pelayanan publik, percepatan pelayanan misalnya baik di sektor pendidikan, kesehatan, kemudian pelayanan perizinan dan lain sebagainya yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari, misalnya dalam 3 bulan ini itu bisa dilihat, oh ternyata masyarakat begitu puas karena dilayani dengan begitu cepat. Dan saya pikir ini sangat rasional. Ini berbeda tentu kalau misalnya kita masuk di program infrastruktur ya. Nah, kalau infrastruktur oke lah 3 bulan mungkin belum bisa maksimal dilaksanakan karena itu kan prosesnya lama. Tapi kalau hal-hal kecil misalnya perbaikan jembatan atau dermaga misalnya ya, yang memungkinkan 3 bulan itu bisa selesai dan ternyata fasilitas ini, sarana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perkampungan atau di wilayah marginal misalnya ya, untuk bisa melihat bagaimana komitmen dari bupati terpilih ini, setidaknya mereka memprioritaskan itu. Apalagi jika penerima manfaatnya ini misalnya kayak petani tadi disampaikan oleh Kakak Nusul ya, ternyata itu merupakan jalan tani atau jembatan tani yang menjadi jembatan para petani ini untuk bisa meningkatkan ekonomi mereka ya, entah itu karena proses transportasinya harus melewati sarana prasarana ini dan itu diperbaiki, itu akan jadi salah satu keberhasilan saya pikir jika dalam 3 bulan itu bisa diimplementasikan misalnya ya. Belum lagi kita berbicara misalnya, saya malah baru tahu ternyata di sektor pendidikan misalnya, kalau tadi dikatakan oleh Kakak Nusul misalnya pengadaan baju seragam misalnya ya, ada bupati yang kemudian memprogramkan itu, termasuk juga di Pangkep sebenarnya ada program dari bupati yang akan memberikan seragam gratis. Saya kemarin saya pikir dari dana BOS itu juga sudah mencakup itu Kakak Nusul, ternyata tidak ya. Bahkan dalam pemahaman saya dana BOS itu juga mencakup buku pelajaran seragam, ternyata tidak. Berarti saya harus cek and recheck lagi ya. Ternyata itu terpisah ya, meskipun di memasuki tahun ajaran baru memang saya lihat ibu-ibu ini sibuk ya membeli seragam, dan tentu itu akan jadi pengeluaran di setiap tahunnya ketika memasuki tahun ajaran baru, dan juga bagi ibu-ibu yang memiliki lebih dari 1 anak ya. Dan saya pikir dengan kondisi ekonomi ini juga yang ya bisa dikatakan sulitnya mengakses pekerjaan. Nah, ini juga kan salah satu program bupati adalah mengurangi pengangguran di daerahnya. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita lihat dalam 3 bulan berjalan di 100 hari kepemimpinan itu, misalnya di setiap OPD job fair ya, ada job fair yang kemudian membuka akses seluas-luasnya kepada misalnya tamatan SMA ya, untuk bisa mengakses pekerjaan dengan UMR yang mencukupi lah istilahnya ya, sehingga bisa meminimalisir pengangguran yang ada di daerahnya. Apalagi tantangan kemiskinan hari ini termasuk di daerah saya, Kakak Nusul ya, Kabupaten Pangkep, yang sempat dikatakan sebagai daerah termiskin, itu sebenarnya menjadi tantangan dalam 100 hari kepemimpinan bupati terpilih nantinya ya, sama dengan di daerah-daerah lain. Jadi
tentu kita berharap adalah begitu yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur, dan bisa kita apresiasi dari 100 hari kepemimpinan mereka. Saya kira seperti itu, Kakak Nusul. Ini ada tamu, mungkin bisa dipersilahkan juga. Iya, terima kasih Bu Nani. Izin host. Silakan Bu Tanri. Baik, saya hanya sedikit mungkin menambahkan kalau merujuk pada program kerja yang dicanangkan oleh calon bupati, calon kepala daerah kemarin. Kalau di Wajo sih tentunya yang saya lihat ada banyak ya kalau di Wajo. Semuanya adalah recovery dari kepemimpinan periode lalu, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sama saja sebenarnya yang dicanangkan yang lalu, cuman ini recovery-nya saya lihat. Kemudian ada memang yang tidak diambil lagi dari program kepemimpinan yang lalu, yang memang mungkin pemerintah terpilih ini yang menganggap bahwa itu sulit untuk diwujudkan gitu. Merujuk pada program yang dibuat oleh calon terpilih kemarin, saya rasa ada beberapa program yang mungkin bisa mereka jalankan menuju 100 hari nanti setelah pelantikan. Nah, misalnya jalan. Nah, sebagian besar sebenarnya jalan ini kalau di Kabupaten Wajo ini sudah mulai diperbaiki di akhir periode kepemimpinan yang lalu. Hanya kan Wajo adalah salah satu daerah yang bupatinya kemarin kosong selama 1 tahun, sehingga program yang sudah dicanangkan kemarin oleh bupati yang lalu baru terrealisasi di 2004 kemarin, sedangkan bupatinya sudah selesai masa jabatan. Namun pembangunan sudah mulai dari 2024 kemarin sebenarnya. Kemudian jadi itu tinggal recovery jalan. Kemudian soal perikanan di sini kan saya rasa enggak ada yang enggak ada yang miris persoalan perikanan, karena yang ada adalah semua masyarakat di pesisir itu selalu menikmati terkait hasil danau tempe yang selalu melimpah, alhamdulillah. Hanya persoalan banjir itu memang karena kondisi alam Kabupaten Wajo yang memang rendah dibandingkan dari Sopeng maupun Kabupaten Sidrap. Jadi Wajo ini adalah pertemuan antara Kabupaten Sopeng, Sidrap, dan Enrekang sebenarnya. Makanya Wajo itu selalu tenggelam, begitu juga dengan Kabupaten Bone. Akhirnya itu berkumpul di Kabupaten Wajo. Nah, menuju 100 hari sebenarnya yang terpikir di saya adalah bagaimana saya rasa program dari pemerintah yang kita bahas kemarin pertemuan yang lalu adalah makanan bergizi gratis. Saya rasa itu menjadi beban atau menjadi tujuan yang tidak diprogramkan, menjadi tujuan utama malah yang tidak diprogramkan oleh kepala daerah masing-masing daerah. Tetapi program itu harus dijalankan oleh daerah masing-masing, oleh kepala daerah masing-masing, dan anggarannya dibebankan kepala daerah masing-masing. Nah, mungkin dari sekian banyak program yang bisa dijalankan oleh pemerintah terpilih menuju 100 hari, mungkin akan menjadi berkurang di luar dari perencanaan mereka karena adanya program makanan gratis bergizi gratis ini yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Nah, tentu itu menjadi evaluasi juga untuk mereka bagaimana untuk menjalankan itu. Nah, menuju 100 hari ini saya rasa semua kepala daerah pasti punya langkah-langkah sendiri, punya program sendiri bagaimana untuk mewujudkan sedikit demi sedikit program yang telah mereka canangkan di 100 hari ini. Tentunya pastinya menurut saya sih rata-rata itu pasti keberlanjutan dari program yang lalu yang memang penting untuk masyarakat, kemudian bisa untuk diwujudkan dalam 100 hari ini. Nah, lalu bagaimana kontrol masyarakat? Nah, ini dia sebenarnya yang jadi problem, karena
pada kenyataannya adalah masyarakat itu selalu tidur gitu, tanpa dinina bobokan, tapi memang masyarakat itu selalu tidur. Hanya segelintir masyarakat yang peduli atau mengontrol bagaimana program pemerintah menuju 100 hari itu. Nah, rata-rata itu masyarakat itu ketika mereka merasa misalnya ASN, ya I'm fine, gaji saya lancar aja tiap bulan masuk, jadi tidak ada masalah. Kecuali ketika misalnya gaji para ASN atau P3K atau sebagainya yang mandat, nah pasti itu baru mereka melek gitu. Begitu juga dengan masyarakat pada umumnya, yang masyarakat pengusaha, mereka pengen aja, tidak nyadar itu ketika memang usaha mereka berjalan dengan lancar, ada pembeli yang datang, perputaran ekonomi lancar. Jadi itu yang kadang membuat masyarakat tidak menyadari bagaimana sih dampak, ada nggak sih dampak dari program-program pemerintah ke masyarakat itu sendiri. Ini yang perlu digalakkan sebenarnya adalah masyarakat sebagai kontrol. Nah, itu memang selalu disuarakan, tapi ternyata tidak mempan juga. Hanya segelintir orang yang kayak yang memang para aktivis yang peduli akan itu saja sih menurut saya. Mungkin nanti kita saya bisa respon lagi ketika ada teman yang menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tenri ya, di tengah kesibukannya, di tengah riuh rendahnya suara di yang musik latar belakangnya. Kita lanjut tadi Mbak Ibu atau Mbak atau Kak Putri, ini barangkali mungkin ada yang ingin disampaikan juga di forum ini. Saya persilahkan. Halo. Belum ya? Kalau begitu Kak RK Ribon, ini saya tidak kenal nama lengkapnya. Mungkin juga bisa menambahkan bersuara terkait dengan pembahasan malam ini. Kita masih membahas terkait dengan mengingatkan. Jadi belum ditagih, masih mengingat janji politik kepala daerah terpilih yang nanti akan dilantik 6 Februari. 14 kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki kepala daerah terpilih dan sudah final ya, kecuali 10 kabupaten yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Masih memungkinkan untuk ada perubahan. Nah, saya persilakan Pak RK Ribon untuk juga ikut menyampaikan aspirasinya, kerasahannya, atau mungkin ada ide saran yang ingin diungkapkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, host. Salam kenal. Ini apa kabar? Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya di KPP? On proses. Ya, pertama ketika saya sebenarnya lewat kebetulan di jalan baru sampai di rumah. Menarik sekali ya diskusi kita, satu tema pada malam hari ini membincang janji politik 100 hari calon-calon kepala daerah yang akan dilantik tanggal 6 Februari mendatang. Tentu para calon kepala daerah yang akan menjadi kepala daerah nanti ini akan sejak terpilih ditetapkan di KPU itu, saya mengamati di beberapa ruang-ruang media sosial itu sudah ada beberapa calon kepala daerah sudah melakukan semacam ada tim transisi yang dibentuk, baik itu tim transisi yang sifatnya sudah menyasar ke akselerasi dengan birokrat PJ-PJ-nya, kemudian dengan DPR dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat ada beberapa
para kepala daerah terpilih ini sudah mencoba melakukan akselerasi kerja-kerja lapangan yang kemudian memang menjadi hal yang lumrah ketika kemudian euforia kemenangannya itu sudah dia nikmati. Namun yang jadi persoalan sebenarnya ya ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Kalau kemudian kita mengingatkan 100 hari program kerja atau visi misinya dalam menagih, misalnya kalau kita mau menggunakan narasi menagih 100 hari itu tidak cukup. Makanya ada kan istilah program prioritas yang memang menjadi komitmen masing-masing kepala daerah terpilih pada saat mereka berkampanye dan tim kampanyenya, tim suksesnya yang dia sampaikan ke masyarakat. Nah, di satu sisi saya melihat ada, ya mohon maaf kalau bisa dikoreksi, ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri baru-baru ini kan membolehkan kepala daerah yang sudah dilantik langsung bisa merombak. Nah, ini kan yang saya khawatirkan, jangan sampai kemudian akselerasi akselerasinya itu justru kemudian melahirkan suatu stigma, terutama bagi masyarakat yang seperti kita ini menganggap bahwa jangan sampai politik balas budi misalnya itu terlalu cepat, misalnya akselerasi bisa merombak merombak birokrasi yang kemudian memang akhirnya kan yang terjadi itu ketakutan. Ada yang ya kita tahu bersama, misalnya sebagian mentalitas birokrasi kita ya kalau kalah pasti ya datang nih ke kepala daerah yang terpilih, begitupun yang tidak mendukung kemarin calon kepala daerah yang terpilih mungkin merasa ini. Tapi saya meyakini bahwa terlepas dengan adanya regulasi itu, saya meyakini bahwa kepala daerah yang terpilih ini, calon-calon bupati yang akan dilantik nanti ini dan calon wakil bupati ini punya ada dua sebenarnya, ada yang harus dijawab, menyeimbangkan antara janji politik praktisnya itu ke tim atau yang mendukung dia dengan komitmen program yang berbasis memang berbasis kerakyatan. Setiap daerah misalnya tadi dijelaskan kan ini di Pangkep, kemudian ada pembicara sebelumnya di Wajo, kemudian ada beberapa kalau kita mengamati itu tentu program mereka itu harus program prioritas mereka itu harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakatnya. Namun di sisi lain ada program nasional ini dari Presiden Prabowo ini, itu programnya tadi sudah saya lihat di ruang diskusi sebelumnya yang digagas oleh host itu ada soal makan siang gratis ini yang memang sudah menjadi beban bagi dalam tanda kutip bagi kepala daerah yang terpilih di tengah, kemudian mereka baru proses dilantik, tiba-tiba sebelum dilantik dan pada saat nanti setelah dilantik harus menjalankan program ini. Itu harus bagaimana mereka harus memutar otak untuk kemudian efisiensi anggarannya, budgeting daerah, yang kemudian kita ketahui bersama hampir semua daerah penyakitnya sama saat ini, itu soal defisit anggaran yang kemudian memang sulit untuk sementara di satu sisi program nasional itu harus dijalankan. Saya kira itu. Nah ini sebenarnya makanya saya tadi sempat komen tadi bahwa di awal bahwa bagi masyarakat itu sebenarnya untuk konteks hari ini, untuk sosial kontrol bagi masyarakat terutama kita ini itu memberikan edukasi dan kontrol melalui ruang digitalisasi yang kemudian hari ini memang sudah terbuka lebar. Namun kita dilema juga sebenarnya, Kak Nusul sama Kak Nani, kita dilema juga, kita mau memberikan misalnya kritik atau otokritik terhadap mengawal program kerja bupati di masing-masing daerah. Kita misalnya kalau kita terlalu kencang-kencang gas-gaspol misalnya itu dianggap lagi misalnya
headspace apa dan lain sebagainya lah, kita dianggap oposisi, oportunis dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi tidak ada ruang lagi yang terbuka ruang-ruang media sosial hari ini yang bisa digunakan. Masa kita mau turun lagi ke jalan untuk berteriak-teriak, ya itu ranahnya adik-adik mahasiswa lah hari ini. Sementara kita kan ranah kita ini kan di ya palingan di sini kayak misalnya di TikTok dan lain sebagainya. Ya ini kira-kira seperti itu pengantar saya dari awal. Saya hanya sebenarnya ini ruangnya Kak Nani sebenarnya. Terima kasih Ya, untuk sementara. ya, terima kasih RK Ribon. Ini boleh tahu nama aslinya nih siapa? Ya, Nani tuh, baik. nggak tahu Kak Nani itu Kak. Nanti di Kak Nani yang tanya. Oh, oke. Iya, terima kasih tadi beberapa. Saya saja tidak ku tahu, ini nanti ku tanya ke Sam. Ku lupa ini. Iya, baik tadi kita mengerucut ke satu keresahan bersama barangkali ya terkait dengan MBG ini makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh presiden yang juga menjadi bagian dari janji politiknya pada saat kampanye dan direalisasikan mulai 6 Januari 2025 ini, itu kemudian membebani kepala daerah dengan asumsi bahwa penganggaran untuk makan bergizi gratis ini akan separuhnya diarahkan pada penggunaan APBD. Ya tentu saja kalau itu terjadi berarti janji politik mereka kepala daerah terpilih ini bisa jadi tidak semuanya akan terrealisasi, bisa jadi, tetapi bisa juga sebaliknya malah dengan adanya MBG ini kemudian membuka peluang ekonomi baru di masing-masing daerah, meningkatkan ekonomi masyarakat yang berarti juga akan terjadi peningkatan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah yang akan menambah income untuk APBD-nya masing-masing. Jadi bisa jadi MBG ini menguntungkan kalau misalnya terjadi peningkatan ekonomi, tetapi juga bisa jadi malah menjadi beban anggaran daerah yang akan membuat program kerja masing-masing kepala daerah terpilih ini menjadi harus tidak diprioritaskan. Tetapi kan yang kita bahas ini 100 hari ya. Jadi 100 hari ini karena MBG-nya tentu juga sudah masuk dalam proses pelaksanaan mulai dari Januari ini, maka 100 hari program yang dilakukan oleh masing-masing kepala daerah ini yang harus apa yang akan mereka prioritaskan. Nah, yang menarik memang kalau saya lihat di 14 kabupaten ini itu kan punya spesifikasi berbeda-beda. Tapi secara umum kita semua tahu bahwa daerah kita adalah daerah agraris, sehingga program kerja yang paling banyak dicanangkan oleh masing-masing calon kepala daerah pada saat itu adalah terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian, baik itu dari mulai infrastruktur pertanian sampai dengan hasilnya akan dikemanakan. Nah, yang kedua terkait jalan, karena memang hal kedua yang biasanya menjadi program unggulan dari masing-masing kepala daerah adalah infrastruktur, dalam hal ini jalan, terus akses untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, saya coba lihat dulu beberapa daerah yang punya keunikan atau spesifikasi tersendiri dalam program kerja itu. Misalnya di Sinjai memang mereka fokus kepada peningkatan atau perbaikan jalan dan jembatan sebagai penunjang ekonomi dari desa ke kota. Jadi distribusi hasil pertanian dan termasuk juga mungkin untuk peningkatan ekonomi itu mereka fokuskan ke jembatan dan jalan tanpa menafikan dengan program lainnya. Bone juga seperti itu, produktivitas padi dan jagung sebagai unggulan di daerah Bone, termasuk juga akan dibuka lahan pertanian, saya lupa berapa hektar yang akan dibuka sebagai lahan pertanian baru di Bone. Terus Maros ini tadi yang
satu nakes di setiap desa. Saya kira kalau berkaca dari pengalaman Pangkep ya belum berhasil ya Bu Nani ya. Mudah-mudahan di Maros berhasil. Maros ini juga spesifiknya ke bantuan modal untuk UMKM. Saya kira itu karena memang Maros juga wilayah terdekat ibu kota ya, tentu UMKM di sana ini juga perlu ditingkatkan. Baru dengan kawasan industri baru, terus Enrekang ini ya lagi-lagi bicara layanan kualitas pertanian. Terus Sidrap ini ada yang unik karena ada program listrik masuk sawah. Ini kan biasanya ada kegiatan apa namanya? Apa begitu yang masuk desa, ini listrik masuk sawah. Saya kira karena memang di Sidrap ini kita tahu sebagai lumbung padi terbesar salah satunya di Sulawesi Selatan. Lalu Tator punya program hak paten kopi Toraja. Saya kira ini juga program yang saya kira dalam 100 hari ini bisa direalisasikan karena tidak memuat anggaran yang terlalu besar untuk kemudian tidak diprioritaskan. Terus sarana UMKM di jalur wisata ini, Toraja kan kita tahu sebagai wilayah pariwisata yang mereka salah satu programnya itu sarana UMKM-nya di jalur wisata. Saya kira ini bisa dilakukan dalam 100 hari. Terus di Lu itu ada Youth Camp Pemuda yang jadi andalan yang menurut saya di daerah lain tidak mungkin kurang diminati oleh calon kepala daerah pada saat membuat program kerja. Lutra yang juga sering banjir seperti Wajo ini juga melakukan salah satu programnya terkait dengan mengatasi banjir. Terus Lu Utara ini dengan 3 kartu sakti, Lu Pintar, Lu Sehat, dan Lansia, dan termasuk ada program 2 miliar untuk satu desa. Saya kira kalau yang 2 miliar untuk satu desa ini mungkin tidak menjadi prioritas dalam 100 hari kepemimpinan, tetapi 3 kartu sakti ini bisa menjadi program prioritas 100 hari kepemimpinan di Lu Utara. Itu barangkali yang saya optimis bisa dilaksanakan dalam 100 hari masa kerja Bupati terpilih, meskipun ada bayangan MBG juga yang akan menjadi bagian dari program pemerintah daerah yang harus didanai melalui APBD. Mungkin ada lagi tambahan dari Bu Nani yang ingin disampaikan? Mbak, sebelum saya tambahkan karena bicara soal kita berdata di satu-satu ini, saya ke Sidrap, kampung saya. Selain prioritas tadi yang sudah disampaikan itu listrik masuk sawah, ada satu program yang memang menjadi lokus utama Bupati terpilih di sana, itu BPJS gratis. BPJS gratis ini memang, dan saya menjadi bagian dari masyarakat Sidrap, kampung saya, walaupun sekarang tidak berdomisili di sana. Saya meyakini itu 100 hari program ke depan itu bisa terwujud, itu BPJS gratisnya untuk seluruh masyarakat Sidrap, karena komitmennya ini sudah itu tadi saya akselerasi Bupati terpilih dan Ibu Wakil Bupati terpilih semenjak ditetapkan oleh KPU sampai hari ini terus menggalakkan itu. Bahkan komitmennya pas dilantik itu semua masyarakat Sidrap itu sudah terdaftar secara gratis di BPJS. Nah itu, kalau listrik masuk sawah saya meyakini juga itu. Hanya saja, makanya saya dari tadi saya katakan Kak, bahwa ini tergantung dari sebenarnya komitmen dari masing-masing kepala daerah di masing-masing daerah untuk komitmennya untuk mewujudkan program prioritas mana. Cuma kan sebenarnya yang menjadi kendala memang adalah soal bagaimana mengakselerasi antara program nasional dengan program prioritas masing-masing bupati ini terkait postur anggaran, misalnya makan bergizi gratis ini. Nah itu yang menjadi kendala. Segera itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak RK. Saya lanjut ke Bu Nani. Ibu Nani. Oke, mungkin closing statement aja. Sudah jam 11 ya. Jadi
Nggak apa-apa sih kalau misalnya masih ada yang mau menambahkan, tapi kalau saya mungkin closing statement aja saja ya Kakak Nusulia, karena tadi sudah cukup panjang ya saya memberikan sedikit opini. Jadi mungkin kalau saya sendiri, saya belum mengecek kembali dari 14 daerah yang akan dilantik ini, ada berapa sih yang incumbent ya, dan ada berapa yang memang murni memang baru terpilih ya pada pilkada kemarin ya. Sehingga ya, sehingga kenapa saya mengatakan perlu dilakukan identifikasi, karena seperti ini. Kalau bupati terpilih ini adalah incumbent, setidaknya mereka sudah punya pengalaman kemarin apa-apa saja yang menjadi tantangan mereka ketika menjalankan janji kampanye pada periode sebelumnya. Misalnya saja Pangkep hari ini ya, meskipun sekarang sedang sibuk masih bersengketa di MK, tetapi dari beberapa saran, masukan, kritik, bahkan di tahapan debat kemarin memang ada beberapa catatan-catatan yang memang penting untuk didengar oleh bupati terpilih hari ini. Misalnya saja kalau di Pangkep itu kemarin adalah misalnya tantangan kemiskinan, yang kedua semakin sulitnya masyarakat untuk mengakses pekerjaan di Kabupaten Pangkep sehingga harus ke Morowali ya. Banyak warga kita, masyarakat kita yang kemudian hijrah ke Morowali untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, tenaga harian atau tenaga kontrak THL ya istilahnya, itu yang beberapa gaji mereka dipotong misalnya. Nah, itu semua yang ketika bisa dikatakan beberapa janji-janji kampanye juga sebelumnya dianggap beberapa pihak atau masyarakat itu belum terpenuhi di periode pertama, ditambah lagi dengan janji kampanye di periode kedua ketika dia adalah bupati incumbent, itu berarti bebannya harusnya 2 kali lipat ya. Sehingga ketika sudah punya pengalaman ini, maka 3 bulan atau 100 hari kepemimpinan berjalan ini memang sangat dibutuhkan keseriusan dari bupati terpilih tersebut ya. Karena kita tidak menutup mata bahwa janji kampanye itu memang selalu menjadi isu yang betul-betul akan dilihat oleh masyarakat yang kritis, bahwa ini saja ketika bupati incumbent misalnya kayak di Pangkep itu lagi ramai bagaimana kemudian bupati misalnya lebih memprioritaskan program pembangunan, tetapi bukan pembangunan prioritas. Misalnya saja kalau teman-teman baca opini saya di Facebook itu, misalnya pembangunan Jam Gadang yang merupakan salah satu ikon Kota Pangkep misalnya itu menganggarkan 2,3 miliar ya. Sementara di sisi lain ada di wilayah kepulauan terluar Pangkep yang kemarin mahasiswa dan masyarakat itu turun ke jalan menuntut perbaikan ya, menuntut perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di beberapa sekolah. Tetapi kenapa ini lebih diprioritaskan sementara mereka sudah menyampaikan aspirasi mereka itu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika bupati ini tidak sensitif untuk memprioritaskan program-program yang sebenarnya lebih diprioritaskan masyarakat dibanding ya program-program yang sifatnya hanya menguntungkan golongan tertentu, katakanlah seperti itu akan menjadi penilaian dari masyarakat itu sendiri, karena dianggap bupati terpilih nantinya itu tidak pro terhadap sensitivitas kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian kaitannya dengan sektor-sektor tadi, saya sepakat dengan Kakak Nusul, Kakak Tendri dengan Kakak RK Ribon bahwa beberapa program kerja yang tidak membutuhkan anggaran yang terlalu besar, tetapi bisa kita lihat keberhasilannya atau pelaksanaannya itu rasanya akan mudah. Harusnya bupati terpilih ini bisa melaksanakan itu dengan baik, dengan cepat ya, sehingga kita bisa melihat bahwa 3 bulan atau 100 hari kepemimpinan ini betul-betul bupati ini komitmen konsisten dengan janji politiknya. Karena sekali lagi kita tidak bisa melepaskan juga bahwa masyarakat hari ini masih ada yang baper ya, baper dengan bupati terpilih misalnya karena calon usungannya yang mungkin merasa mereka usungannya mereka itu jauh lebih baik dari programnya, jauh lebih baik dibanding bupati terpilih, itu tentu pasti akan masih merongrong tanda kutip. Nah, kenapa ini tidak dikerjakan? Nah, kenapa ini? Dan itu pasti akan jadi tantangan juga untuk bupati terpilih. Namun dari sekian banyaknya nanti keluhan, kritik dari masyarakat,
kita berharap bupati terpilih ini bisa menetralkan situasi dan tetap menganggap bahwa seluruh saran kritik yang membangun dari masyarakat, meskipun kemarin mungkin mereka bukanlah golongan yang memilih bupati ini, tetap bisa bersikap netral dan merangkul semua dan lebih prioritas kepada seluruh pencapaian pelaksanaan program kerja dan program prioritas. Karena ini adalah ya sekali lagi bahwa kalau kita dulu di penyelenggara itu berarti bupati terpilih ini kita harus memiliki integritas ya, harus melaksanakan seluruh janji politik, janji kampanye untuk memastikan bahwa bukan hanya sekedar omong-omong doang. Saya kira seperti itu Kakak Nussul. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Saya persilahkan Bu Tenri menyampaikan yang tadi ditulis di chat ya, tapi mungkin bisa langsung disampaikan apa yang ditulis tadi di chat. Oh, masih di forum. Oke. Nah, Kak atau Pak RK ini boleh masuk kembali, silahkan. Daripada ditulis di chat, langsung disampaikan. Pak RK. Iya, Kakak RK, ayo. Iya, pangkep incumbent Kakak RK, benar incumbent. Meskipun sekarang bersengketa nama Ros, benar incumbent. Bulukumba kalau tidak salah juga incumbent. Pinrang, saya agak kurang tahu itu kalau Pinrang. Kecuali gua ya, bukan ya. Ya. Tetapi Bantai, partnernya Bupati lama. ya, Bantaeng bukan incumbent tapi rasa incumbent. Karena anak mantan bupati yang dua periode sebelumnya. Ya, betul. Pak RK masih ada yang mau Iya, Wajo bukan incumbent. Oke. Ya, iya. memang ini kendalanya kalau yang non incumbent berarti newcomer ya di masing-masing Benar. kabupaten yang tentu akselerasinya ini perlu cepat. Tapi juga ya kalau tadi bahasanya jangan sampai ada balas budi Iya, dengan benar. tapi saya kira itu memang hal yang lumrah terjadi karena sudah seperti itulah pola politik kita di Indonesia. Politik balas budi itu seringkali menjadi hal pertama yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan yang terpilih. Betul. Nah, itu. Jadi Tidak bisa dihindari ya sebenarnya ya. iya, tidak bisa dihindari itu karena memang sudah ya, ini bukan, saya tidak membenarkan atau menyalahkan, tetapi itu lumrah terjadi karena itulah yang biasanya terjadi tidak hanya di skala nasional tetapi juga di tingkat lokal daerah termasuk di kabupaten kota. Nah, tadi kita berbicara terkait dengan mengingatkan janji politik kepala daerah. Nah, untuk mungkin kita masuk di sesi akhir acara ya, atau mungkin masih ada yang mau. Biasanya menuju 100 hari itu lebih pede melanjutkan program sebelumnya yang sedang berjalan. Ya, betul Bu Tenri, karena secara anggaran kan memang sudah pasti ada, sudah tersiapkan, sehingga mau tidak mau mereka akan melanjutkan program yang sudah ada sebelumnya, karena itu sudah bahkan tersusun dalam anggaran dan sudah terkonsolidasi di tingkat pemerintahan dan termasuk di Dewan sebagai pembuat kebijakan dan termasuk yang mengatur anggaran tersebut. Kebanyakan pemerintah baru hanya merubah nama program. Ya, sebenarnya bukan mengubah nama program ya, tetapi kalau dari kacamata saya mungkin karena memang persoalan yang ada di daerah itu masih sama. Misalnya terkait dengan kelangkaan pupuk pada petani, maka tentu programnya ya itu juga karena persoalannya sama. Hanya ya itu lagi dibutuhkan keberanian dan komitmen kepala daerah terpilih untuk merealisasikan sehingga tidak perlu lagi ada program yang
dilakukan pada pemilihan kepala daerah selanjutnya. Nah, jadi program yang ya, nah itulah sebabnya. Iya, karena persoalannya memang masih sama. Jadi mau tidak mau programnya itu tentu dasarnya sama, hanya mungkin penamaan. Tetapi saya kira tetap ada inovasi dan kreativitas yang harus dibangun oleh masing-masing kepala daerah terpilih untuk betul-betul menyasar sesuai dengan peruntukannya program tersebut. Nah, itu merubah langkah kerja, betul ya. Jadi tergantung bagaimana komitmennya nanti ini kepala daerah yang terpilih untuk merealisasikan program itu sehingga tidak lagi menjadi PR untuk 5 tahun ke depan dalam kontestasi politik selanjutnya. Saya kira itu yang sebenarnya dipahami semua oleh kepala daerah, hanya menjalankannya ini yang ya. Lagi-lagi saya tidak pesimis dengan program kerja atau janji politik kepala daerah, hanya memang yang harus kita tahu juga masyarakat ini kadang-kadang gampang protes, tetapi tidak memahami bahwa terkadang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu kan mereka harus merealisasikannya kalau sepanjang ada anggaran. Sementara proses penganggaran itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Nah, proses-proses ini membutuhkan juga kesamaan cara pandang dan cara pikir. Nah, tapi kalau kita lihat kontestasi kadang-kadang ini, tapi saya kira rata-rata ini yang terpilih adalah pemenang juga dalam DPR-nya. Jadi partai politiknya adalah partai politik pemenang di Dewan yang juga memenangkan kontestasi pilkada, sehingga akselerasinya jauh lebih mudah dibandingkan misalnya itu tidak sama ya. Dan 14 kabupaten ini tidak ada kepala daerah terpilih yang berasal dari calon independen, sehingga memang saya kira lebih gampang akselerasinya itu. Justru sebenarnya Kak Ya. yang menurut saya itu justru sebenarnya yang agak mungkin kita agak lambat, bukan lambat ya, bahasanya gimana, akselerasinya itu. Kalau bicara soal akselerasi itu kita lihatlah konstelasi pada saat pilkada kemarin, yang mana yang ngeri-ngeri sedap lah konstelasinya, misalnya head to head, misalnya kayak Wajo termasuk kan agak Wah, Goa, misalnya Bantaeng, bagaimana kemudian walaupun itu endorsement incumbent, tapi mengalahkan incumbent, menumbangkan incumbent, misalnya kayak Luhut Timur, ya, incumbent tumbang, tumbang. iya, kemudian baru endorsement incumbent itu kan juga tumbang. Nah, maksud saya begini, kalau yang pendatang baru nih, kepala daerah baru yang kemudian terpilih itu, kalau saya itu dari subjektivitas personal kepala daerah terpilih yang baru ini itu melakukan akselerasi, itu melakukan political will, kemudian akselerasinya dengan dengan birokrat-birokrat yang kemarin yang masih tidak memilih dia mungkin ke incumbent misalnya, tapi dikalahkan. Kemudian bagaimana mereka melakukan itu tergantung dari political will, apalagi kalau seperti yang dikatakan Kanusul tadi, kalau dia partai pengusungnya mungkin partai pengusung pemenang misalnya di DPR, itu tidak mudah. Nah, yang agak-agak ngeri sedap itu kalau menurut saya itu yang pertarungannya kemarin juga itu luar biasa ya, apalagi kalau yang agak-agak kategorinya itu di zona merah kemarin, yang head to head, kemudian mengeluarkan pertarungannya sangat luar biasa. Nah, ini yang kemudian memang dibutuhkan bagi kepala daerah yang baru untuk melakukan bagaimana bagaimana akselerasinya, bagaimana political will-nya,
Kemudian dari masyarakatnya itu sendiri, itu sudah bagaimana kesadaran mereka, itu kesadaran kolektif masyarakatnya itu yang kemudian misalnya tidak memilih calon kepala daerah yang terpilih itu mau menerima kenyataan itu dulu yang pertama, mau move on lah gitu kira-kira, dan menyadari bahwa ya selesailah sudah pertarungan, ya, yang menang itu adalah yang sudah ditetapkan oleh KPU. Bagaimana kemudian kita melakukan kembali lah untuk kemudian kalau kita masih tetap komitmen untuk ini, kita mengawal pemerintahan yang baru dengan cara kita masing-masing, misalnya apakah kita mau masuk dalam sistemnya kepala daerah atau calon yang terpilih, ataukah kita kembali jadi oposisi misalnya. Ya kan saya kira oposisi itu tidak itu hal lumrah juga. Nah, yang kalau saya sih yang jadi persoalan memang itu tadi yang kekhawatiran saya kan Usul sama Kak Nani itu soal makan siang. Lagi-lagi program nasional inilah yang kemudian menurut hemat saya itu, kalau menurut saya itu sangat membebani. Kalaupun ada diskursus mengatakan bahwa tidak selamanya membebani, tapi kalau saya itu sangat membebani lah bagi calon kepala daerah yang terpilih nih, yang baru ini. Di satu sisi mereka baru melakukan akselerasi melaksanakan program prioritas 100 harinya, kemudian di sisi yang lain mereka harus dibebani dengan program makan siang bergizi ini. Sekira seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kepala daerah terpilih ini dibutuhkan political will, kalau menurut saya kemampuan political willnya untuk melakukan akselerasi itu. Bagaimana dia membangun trust publik selama 100 hari itu dulu, dengan program prioritasnya itu. Nah, kalau yang incumbent yang terpilih, nah ini juga yang jadi persoalan kan Usul, karena ini yang jadi persoalan, karena kan persoalannya apa? Jadi kan masih ada janji-janji selama 5 tahun belum dipenuhi, misalnya, tetapi kemudian kita mau menuntut lagi, masyarakat mau menuntut lagi, pasti masyarakat trustnya itu sudah tidak ada. Yang 5 tahun saja belum penuhi, ini ada lagi 100 lagi kita mau tuntut janji-janjinya kan. Tapi kalau yang baru terpilih ini, pendatang baru to the comer ini, itu kan tidak ada beban, tapi bebannya itu lagi di beban program nasional itu kalau saya. Itu. Terima kasih Kak Nusul, karena nih. Iya. Masing-masing punya peluang dan tantangan yang berbeda-beda. Iya. Tapi MBG saya setuju dengan RK Ribut bahwa itu membebani. Pertanyaannya ini, kalau tadi yang sangat membebani, bayangkan. Silakan. Kalau dari PAD Pangkep itu 15 miliar misalnya, itu diambil dari PAD Pangkep, pendapatan asli daerah Pangkep, untuk melaksanakan program MBG. Itu belum 1 tahun, baru pertengahan tahun. Nah, nanti masuk lagi anggaran perubahan, narik lagi. Nah, otomatis anggaran yang harusnya bisa diprioritaskan untuk misalnya membayar honor para tukang sampah, kemudian infrastruktur yang harus dibenahi, termasuk dengan beberapa keluhan-keluhan masyarakat yang sekolah-sekolah yang mau dibenahi, itu akhirnya tidak tercover untuk mengalokasikan anggaran PAD ini untuk program MBG tadi, sehingga memang saya katakan ya sedikit ya merugikan bupati yang juga punya banyak janji-janji politik. Nah, ini juga kemarin saya sampaikan juga dalam opini saya. Saya termasuk juga, yaitu kemarin kita diskusikan bahwa kita setuju program MBG ini, tetapi sekali lagi proses kalau bisa ini mata rantainya dipotong ya Kakak Nusul ya, supaya potensi korupsinya tidak banyak. Yang kedua juga penerima manfaatnya juga nanti bisa lebih bagus lah ya dibanding dengan menggunakan pihak ketiga. Kemudian anggaran-anggaran non operasionalnya juga tinggi. Itu semua bisa dipangkas dengan melakukan efisiensi anggaran, dan tentunya tidak terlalu membebani APBD dari masing-masing daerah yang harus tersandra dengan janji-janji politik mereka. Saya kira begitu Kakak Nusul. Iya, terima kasih. Saya coba ingat kembali waktu COVID itu kan masing-masing punya dapur di daerah masing-masing. Saya kira kalau dan itu anggarannya kan tidak terlalu besar. Jadi model-model MBG ini
mungkin yang perlu dievaluasi. Tapi jangan dulu dievaluasi karena masih belum sampai 30 hari pelaksanaannya. Jadi kita lihat Betul, betul. Biarlah dulu berjalan. ya, 3 bulan berjalan ini akan seperti apa. Meskipun memang jadi catatan bahwa MBG ini bisa membebani kepala daerah terpilih dalam merealisasikan janji politiknya minimal dalam 100 hari ke depan. Ya, jadi itu yang mungkin jadi catatan kita, tetapi kita harap bahwa masyarakat ini akan terus bisa mengawal proses pelaksanaan yang akan dilakukan oleh kepala daerahnya masing-masing, tentu dengan cara-cara yang beretika, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau tadi media yang paling mudah adalah melalui media sosial, kritik melalui media sosial, saya kira itu bisa dilakukan sepanjang memang apa yang dikritik itu betul-betul terjadi. Jadi bukan hoax yang kemudian kita munculkan lalu kemudian itu membesar dan menjadi hujatan oleh sebagian besar netizen. Jadi dalam mengawal dan menagih janji politik ini juga harus dimulai dengan menganalisa terlebih dahulu apa program yang dijanjikan pada saat kampanye, karena jejak digital itu selalu ada. Jadi janji politik itu akan tetap tersimpan di dunia maya yang bisa dilihat oleh masyarakat, lalu dianalisa dan dilihat realisasinya dalam berapa bulan berjalan. Misalnya 100 hari, maka masyarakat harus melihat itu dulu. Jadi tidak serta-merta mengkritik, tetapi harus dilihat dilihat data yang ada, apakah memang secara data ini tidak terpenuhi atau tidak, baru kita lakukan aksi atau reaksi dalam media ruang digital tadi yang disampaikan. Nah, cara-cara kalau misalnya tadi bilang aksi protes itu hanya mahasiswa, saya kira jangan juga diputus bahwa seluruh masyarakat bisa dan punya hak untuk melakukan aksi protes dengan demonstrasi. Itu bagian dari demokrasi, saya kira, yang tidak bisa dihalangi sepanjang ini, toa maki kasih nih adik-adik. tidak masalah, karena ada hal-hal memang yang mungkin bisa saja itu hanya bisa berhasil kalau masyarakat semua turun misalnya ya, tapi kita tidak harap itu terjadi. Tetapi kalau itu kondisinya ada, ya tidak menutup mata bahwa semua punya hak untuk bisa turun melakukan aksi protes khususnya. Atau kalau kita merasa sudah tua, ya gunakanlah jalur-jalur hearing misalnya di pemerintahan atau di DPRD di tingkat lokal untuk menyuarakan keresahan dan aspirasi kita terkait dengan menagih janji politik kepala daerah. Nah, Bu Tendri kayaknya sudah keluar ya. Kasih nih adik-adik mahasiswa, Kak. Nah, Tidak, nanti marah ya adik-adik mahasiswa yang bilang, ngapa ini senior-senior ini mau nambil juga tugas tanggung jawab. tapi tunggu dulu. Kalau bicara terkait dengan demonstrasi, itu kan yang isu hangat juga ini yang dibahas kemarin, yang saya lihat di Kompas ya, terkait dengan izin tambang di kampus yang dianggap bahwa itu salah satu cara untuk membungkam aksi protes mahasiswa. Nah ini juga kayaknya diskusi selanjutnya itu, Kak. Ya bisa dibahas itu untuk diskusi selanjutnya. Bagaimana nih hari Jumat kalau begitu. Boleh kalau berkenan. Menarik. Kita bahas itu. Apakah mahasiswa masih punya gigi? Ya. Masih punya gigi atau nyali? Kita buka ruangnya tuh baru kita lihat itu masih adik-adik hari ini bagaimana itu. Ya, apakah masih punya gigi ketika misalnya kampus juga diberikan ruang, kalau tadi istilahnya apa itu? Politik balas budi. Bagaimana kalau misalnya ini terjadi? Apakah memang menguntungkan mahasiswa karena dengan asumsi bahwa kalau misalnya ada izin pertambangan dan pengelolaan tambang dilakukan oleh kampus, maka
seluruh SPP mahasiswa sudah digratiskan. Nah, itu kan juga bisa jadi Bilang ada mahasiswa Kak, daripada asing yang kelola kita, lebih baik kita. begitu. Tapi sampai sejauh mana mahasiswa dilibatkan dan apakah ini kemudian bisa betul menjadi alat bungkam untuk mahasiswa melakukan aksi protes terhadap berbagai kebijakan lainnya yang mungkin tidak pro kepada masyarakat. Jadi apakah mahasiswa sudah jadi oportunis juga melihat persoalan tambang ini karena bukan hanya kemanfaatan untuk masyarakat tapi karena mencuan. Nah, ini kan juga yang harus dilihat dan diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa. Melenceng jauh ini kayaknya pembahasan tak. Kembali lagi. Saya kira ya, saya kira kita mau closing ya. Tadi Bu Nani masih ada mau di closing lagi statement terakhir yang mau disampaikan? Saya kira cukup ya. Saya kira cukup ya. Intinya ya itu tadilah masyarakat mau tidak mau harus mengawal nanti janji politik, janji kampanye seluruh bupati terpilih khususnya di daerahnya masing-masing ya. Ini juga berlaku tentu untuk para kita-kita nih yang merupakan apa ya istilahnya, mau bilang aktivis, mau juga dibilang pemerhati kayaknya ya, pemerhati kebijakan publik misalnya ya, itu tetap bisa disuarakan dengan cara kita masing-masing. Misalnya melalui sosial media, menulis opini, melalui diskusi seperti ini yang kemudian kita sebarluaskan bahwa kontribusi kita adalah mengingatkan, karena itu juga adalah bagian dari kewajiban kita supaya masyarakat semakin cerdas tentunya melihat kita tidak bisa memungkiri bahwa sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi sebenarnya kita ini berurusan dengan politik, karena hidup kita ini sehari-hari persoalan sembako saja, kenaikan sembako saja itu kan dampaknya ke kita semua ini, apalagi ibu-ibu ya. Sehingga mau tidak mau kita yang bisa dikatakan sedikit lebih sadar dan paham beberapa mekanismenya ini ya bisa terus mengedukasi masyarakat untuk bisa mengawal seluruh janji politik dari bupati terpilih. Meskipun sebenarnya kita berharap itu kembali lagi ke kesadaran masing-masing bupati terpilih ya. Saya kira itu Kakak Nusul. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Pak RK? Ada closing statement barangkali yang mau disampaikan? Tidak ada jika sudah di closing sama Pak Nani. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi kita bukan mengambil alih tugasnya politisi atau akademisi atau pakar yang membahas terkait dengan persoalan fenomena-fenomena yang terjadi dalam keseharian kita, tetapi kalau saya, karena saya perempuan, saya juga merasa punya hak atau perlu berbicara terkait ini, karena di satu sisi saya sebagai masyarakat umum, yang kedua saya sebagai ibu rumah tangga yang tentunya tadi disampaikan Bu Nani, dari tidur sampai bangun tidur ini kita adalah kita merasakan dan menikmati produk dari politik itu. Jadi tidak ada salahnya kita ngobrol, membahas ya apa saja yang mungkin menjadi isu-isu yang berkembang dan termasuk keresahan kita masing-masing disampaikan dalam forum ini dengan cara-cara yang terdidik, tidak dalam bentuk hujatan apalagi menyinggung isu sara. Saya kira itu nanti termasuk menarik Kak, termasuk bupati perempuan yang terpilih itu sekali-kali dibahas juga kan menarik. Ya, ada beberapa bupati perempuan terpilih di Sulawesi Selatan ya, termasuk menjadi wakil bupati. Goa itu bupati pertama perempuan di Sulawesi Selatan. Dulu pada masa kerajaan itu Kak wakil bupati perempuan pertama. Iya, betul. Tapi dalam konteks sejarah, Goa itu kan kerajaan yang pertama kali dipimpin oleh perempuan. Nah, sekarang ini bupatinya bupati perempuan. Kira-kira apakah ini juga banyak hal yang mungkin masyarakat resahkan, termasuk misalnya apakah ini akan menjadi dinasti baru di Goa dengan fenomena yang ada, ataukah apakah ada hal lain yang mungkin juga akan menjadi forum selanjutnya itu Kak menarik dibahas. Iya. Nanti kita akan ramu kembali hari Jumat, kita bertemu lagi ngobrol-ngobrol. Jadi siapapun yang ingin bergabung
kita persilahkan mau masuk di Komal berbicara apapun itu boleh juga, menyimak juga boleh, tidak masalah. Eh, yang penting kita gabung lagi Jumat jam 10 ya Bu Nani ya. Apalagi kalau ada yang kirim-kirim gift Kak, wah menarik itu. Wah, luar biasa kalau itu. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita masing-masing mencari teman untuk bisa meramaikan grup ini ya, Siap, supaya siap. Komal ini supaya lebih banyak yang saya kira ruangnya nih kita juga bicara tanpa ya lagi-lagi saya bilang kita tidak mengambil alih yang pakarnya berbicara, tapi tidak ada salahnya juga kan kalau kita juga mengeluarkan aspirasi dan keresahan barangkali di forum ini. Terima kasih untuk waktu kita semua. Saya akhiri Terima kasih. Komal hari ini, malam ini. Terima kasih semua. Sampai ketemu di hari Jumat dengan pembahasan lainnya yang tentu tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.